Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi pemrograman visual. Kali ini kita akan membuat suatu project dengan konsep yang sederhana. Ya, kita akan buatkan suatu aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan aplikasi yang akan kita buat. Ini adalah dengan konsep games. Kita akan merancang suatu aplikasi games. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada bagian kiri, kemudian di sini ada bagian kanan, tombol kiri dan kanan. Oke, konsep games ini seperti apa? Ketika tombol kiri diklik, maka di bagian skor kiri 0 ini akan menampilkan nilai skornya. Ketika tombol kanan diklik, maka skor kanan akan menampilkan nilainya. Nah, tombol reset berfungsi untuk mengembalikan posisi ke 0. Oke, di sini akan saya cobakan prototipenya. Ketika tombol kiri diklik, maka skor kiri akan menampilkan nilai skornya. Ketika tombol kanan diklik, maka begitu juga akan menampilkan nilainya. Nah, ketika tombol reset diklik, maka posisi akan kembali ke posisi 0. Oke, teman-teman, kita akan buat prototipe seperti ini menggunakan aplikasi MIT App Inventor. Oke, dalam merancang suatu aplikasi, teman-teman perlu diingat kita harus merancang dulu UI-nya. Oke, di MIT App Inventor kita bisa merancang UI sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada aplikasi kali ini kita akan sesuaikan dengan project yang akan kita buat. Oke, di sini kita start new project ya, teman-teman. Pastikan dulu login ke MIT App Inventor ya menggunakan alamat web ini. Kemudian kita akan buat project baru. Sini saya buat game to button game. Kemudian saya oke. Nah, di sini kita akan menunggu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan merancang untuk UI-nya ya. Ketika kita membuat suatu aplikasi, maka kita perlu merancang user interface dari suatu aplikasi tersebut. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini di bagian button left dan button right itu tersusun secara sejajar. Begitu juga dengan label itu tersusun secara sejajar ya teman-teman. Sejajar dan horizontal. Nah, kita akan butuh layout untuk mengatur posisi tersebut. Nah, sini teman-teman kita akan setting ya, kita akan setting dulu untuk bagian UI-nya, kita atur. Kita butuh dulu yang pertama itu layout, itu untuk mengatur posisi sejajarnya. Nah, di sini kita akan sejajarkan secara horizontal. Dan kita drag and drop. Nah, di sini teman-teman, ketika drag and drop di bagian komponen juga akan menampilkan item-item yang sudah kita atau yang ada di dalam screen 1. Nah, kemudian teman-teman kita butuh user interface lagi, kita butuh button ya, button sebanyak 2, itu ada button kiri dan button kanan. Oke, kita drag and drop dan pastikan masuk ke dalam horizontal arrangement 1 ya, ke dalam horizontal yang pertama. Kemudian kita butuh lagi horizontal yang kedua. Ya, kita drag and drop, kemudian ditambah lagi buttonnya. Ya, kita tidak butuh button, sorry. Kita butuh label. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di bagian horizontal yang kedua kita butuh 4 label ya. Drag and drop, label pertama, label kedua, label ketiga, label keempat. Kenapa kita butuh 4 label? Teman-teman bisa dilihat ini semua tulisan di sini terpisah-pisah. Leaf itu satu label, 0 satu label, jadi masing-masing per label. Nah, maka kita butuh 4 label. Kemudian teman-teman bisa diperhatikan di bagian komponen, ini dipastikan sesuai teman-teman. Untuk label itu masuk ke horizontal yang kedua, untuk button itu masuk ke horizontal yang pertama. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita ngatur posisi atau tampilannya sesuai dengan UI yang kita harapkan, teman-teman bisa rename dulu
masing-masing tombol ini. Sini kita akan rename dulu untuk grouping atau layout dari horizontal ini. Kita bisa buat rename, atur ya. Kita buat baris ya, atau horizontal yang pertama gitu ya, horizontal layout baris pertama gitu ya, baris pertama. Nah, jadi kita bisa sesuaikan untuk penamaannya. Kemudian ini layout baris kedua, layout baris 2. Kemudian di button kita juga bisa rename namanya. Ini tombol kiri. Kemudian ini tombol kanan. Tombol kanan. Kemudian oke. Nah, di bagian di sini, di bagian text label. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ini text label 3, ini text label 4, ini text label 2. Nah, kita butuh sesuaikan aja posisinya teman-teman. Di bagian label 3, nah di sini bisa diperhatikan ini text label, ini text label 3. Nah, maka nilai 0 nanti akan disimpan atau akan ditampilkan di label 3. Maka kita bisa rename ini. Ini adalah label skor kiri ya, skor kiri. Kemudian oke. Nah, di bagian di sini kita rename lagi untuk label 2 skor kanan. Skor kanan. Kemudian oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tambahkan button yang terakhir, itu adalah button reset ya. Kita tinggal drag and drop. Nah, untuk button reset kita tidak perlu atur layoutnya. Nanti kita akan atur layout button ini agar posisinya di tengah dari screen 1. Nah, teman-teman bisa diperhatikan semua objek sudah kita tambahkan. Kemudian kita akan sesuaikan tampilannya. Oke, di bagian di sini kita akan atur dulu text for button. Nah, untuk settingan di sini kita pilih bagian propertinya. Jadi kita klik ini, kemudian kita atur dulu. Oke, kita atur dulu untuk komposisinya atau besar dari height dan width-nya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Kita pilih layout baris 1. Nah, di sini di bagian height kita atur untuk height-nya itu adalah 50%. Oke. Kemudian untuk width-nya itu fill parent. Nah, fill parent itu artinya disesuaikan dengan induknya ya, dengan induk atau dengan komponen di atasnya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa diperhatikan screen 1 itu komponen di bawahnya itu atau item-item yang ada di screen 1 itu ada layout baris 1, ada layout baris 2, ada button 1. Nah, jadi setiap masing-masing ini, masing-masing item atau grouping yang ada di dalam sini, di dalam screen 1. Nah, nanti untuk fill parent-nya, maka akan mengikuti besar fill parent yang disediakan oleh screen 1. Gitu. Oke, paham ya teman-teman ya maksudnya? Nah, di sini kita kembali lagi ke bagian layout baris pertama ya, kita atur propertinya lagi. Nah, di sini kita cek lagi sudah top, ini sudah top. Kemudian ini sudah. Oke, nah berikutnya untuk masing-masing button kita atur. Ya, kita atur ini untuk heads-nya kita atur fill parents. Kemudian untuk width-nya kita atur 50%. Ya, supaya posisinya pas ya. Setengah-setengah. Oke, ini melebihi 50. Kemudian di tombol kanan kita juga atur width-nya untuk besarnya 50%. Oke. Nah, untuk heads-nya kita atur fill parent. Nah, jadi tombolnya tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, kita akan ganti text button ya, text button. Nah, di bagian text ini kita akan ganti tulisan tombol kiri ya. Tombol
tombol kiri. Oke, kemudian di kanan juga kita atur teksnya, tombol kanan. Ya, teman-teman bebas ya menggunakan diksi kalimat apa gitu ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya, nah di sini sepertinya untuk layout baris 1 sudah bagus, sudah cukup bagus ya. Nanti tinggal teman-teman atur warnanya. Di sini tombol kiri misalnya kita akan atur background color-nya itu menggunakan tombol warna blue atau warna yang lebih ini pink. Nah, tombol kanan kita atur warnanya misalnya orange gitu. Nah, kemudian di bagian label, nah di bagian label ini kita tambahin teks ya, kita atur teksnya. Sini kita atur posisinya skor kiri. Oke. Kemudian di sini untuk teks untuk skor kiri. Nah, ini ya skor kiri. Nah, untuk teksnya kita setting dengan nilai 0. Kemudian ini kita ganti lagi. Teksnya itu skor kanan. Kemudian untuk nilainya, nilai skor kanannya atau teksnya kita tulis dengan 0. Oke. Nah, di sini teman-teman posisinya bisa diperhatikan di sini tidak matching ya di tengah-tengah gitu ya. Ya. Jadi kita akan atur supaya matching posisinya di tengah-tengah. Di bagian layout baris 2, nah ini kita tinggal tambahkan di bagian align horizontalnya kita tambahkan center 3. Oke. Ya, sepertinya belum. Ini left. Oke. Kita akan tambahkan ini center 3. Kemudian untuk width-nya kita tambahkan fill parents. Oke. Nah, maka posisinya akan berada di tengah-tengah ya, teman-teman. Jadi perhatikan, ini skor kiri, ini skor kanan. Oke. Nah, berikutnya teman-teman untuk button berikutnya ini kita bisa ganti ya, rename namanya dulu, tombol reset. Kemudian untuk teksnya reset. Oke. Nah, agar tombol reset posisinya berada di tengah-tengah, nah untuk screen 1 ini teman-teman, bagian propertiesnya kita atur align horizontalnya center. Nah, maka posisinya akan berada di tengah-tengah. Nah, agar sesuai dengan UI yang di project, nah kita atur di bagian screen 1 ini untuk align vertikalnya kita atur dengan posisi center. Nah, maka akan berubah tampilannya. Oke, untuk bagian UI ya sepertinya sudah cukup. Oke, baik teman-teman, untuk bagian UI-nya kita sudah merancang, dan untuk bagian berikutnya, untuk codingnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.